Sebuah drama kriminal yang berjudul Taxi Driver dirilis pada 1976. Salah satu daya tarik film ini adalah karena polesan sang sutradara fenomenal Martin Scorsese, yang telah meraih banyak penghargaan atas karyanya. Selain itu film ini diperankan dengan baik oleh Robert De Niro. Dia begitu menjiwai karakternya sebagai seseorang yang introvert. Aktris Jodie Foster yang waktu itu masih berumur 14 tahun, juga mendapat penghargaan lewat film ini. Jodie Foster bermain baik dengan perannya sebagai kupu-kupu malam cilik. Walau sudah berjalan selama 4 dekade, namun film ini tetap rekomendasi untuk ditonton, apalagi bagi kalian yang menyukai suasana retro di zaman 70-an. Di IMDb saja, film ini mendapat rating 8,4. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga tetap sehat-sehat aja. Baiklah, mari kita ikuti sinopsis film Taxi Driver. Film dibuka dengan close-up wajah seorang pria. Dari dalam mobil, pria itu menyaksikan suasana malam kota New York, yang bernuansa lampu-lampu merah dan kuning. Hujan tampaknya baru mulai reda. Pria itu memperhatikan orang-orang yang jalan kaki berlalu lalang di keramaian kota malam. Kemudian scene berpindah keesokan hari. Pria itu melamar kerjaan sebagai seorang sopir taksi. Dia mengambil waktu kerja malam, alasannya karena dia insomnia waktu malam. Selama nganggur, kerjaannya selama ini hanya jalan-jalan malam hari, naik kereta dan bis. Pria itu bernama Travis Bickle. Usianya 26 tahun. Travis adalah seorang mantan marinir, jadi dia mengatakan tidak takut jika harus melewati jalan-jalan berbahaya yang ditongkrongin preman-preman dan mafia. Travis adalah seorang bujangan kesepian yang tinggal seorang diri. Dia sering menulis surat kepada orang tuanya dan berbohong bahwa dia bekerja pada pemerintahan sehingga harus merahasiakan tempat tinggalnya. Selama bekerja sebagai sopir taksi, Travis makin mengenali kehidupan malam kota itu. Setiap malam dia kerap melihat kota itu dipenuhi para pelaku kriminal, pecandu narkoba, dan pelacuran. Tapi dia tidak pernah pilih-pilih penumpang, dan siap mengantar mereka kemana saja. Namun bagi Travis, mereka adalah sampah masyarakat. Travis pernah mengeluhkan hal itu saat calon presiden Charles kebetulan menjadi penumpangnya. Dia berharap calon presiden akan membasmi sampah-sampah tersebut, bila menang nanti. Ironisnya, walau Travis tidak suka dengan orang-orang seperti itu, dia sendiri kerap menghabiskan malam senggangnya ke bioskop menonton film porno. Kadang kala dia berkumpul di kafe, duduk diam mendengar curhatan dan pengalaman rekan-rekan sopirnya selama bekerja. Travis tidak begitu pandai bergaul dan berbicara, sehingga rekan-rekannya menganggapnya sedikit aneh. Lama-kelamaan Travis merasa jenuh dengan kesepiannya. Dia merasa harus ada perubahan dan mempunyai tujuan yang pasti dalam hidupnya. Sampai suatu hari, Travis memberanikan diri berkenalan dengan seorang wanita yang sudah lama disukainya diam-diam. Wanita itu bernama Betsy. Betsy merupakan salah satu anggota tim sukses dalam kampanye calon presiden senator Charles Palantin. Betsy bersedia diajak Travis ngobrol-ngobrol di kafe. Mereka berjanji akan ketemu lagi. Singkat cerita, mereka pun jalan berdua dan berkencan. Tetapi konyolnya, Travis membawa Betsy ke bioskop yang menayangkan film porno. Betsy jelas tidak suka. Dia segera pergi meninggalkan Travis dan mencampakannya. Beberapa hari kemudian, Travis mendatangi Betsy dan marah-marah kepadanya. Hubungan mereka pun cuma sampai di situ aja. Lepas dari insiden itu, Travis kembali menjalani kesendiriannya. Dia merasa dirinya adalah makhluk Tuhan yang kesepian. Sampai suatu ketika, dia melihat seorang wanita di bawah umur terjerat prostitusi. Travis yang sejak awal sudah muak dengan keadaan kota itu pun membulatkan tekad membasmi sampah-sampah dengan tangannya sendiri. Dia membeli beberapa senjata jenis laras pendek. Setiap hari dia giat melatih fisiknya dan latihan menembak. Kadang-kadang dia berbicara sendiri seolah-olah sedang menghadapi musuhnya. Walau mengalami gangguan mental, Travis mempunyai tujuan yang baik. Prioritasnya kini menyelamatkan wanita penghibur cilik yang bernama Iris. Dia percaya Iris ingin keluar dari lembah praktek prostitusi. Travis menyuruh Iris balik saja kepada orang tuanya dan kembali sekolah. Namun tampaknya Iris tidak begitu peduli nasihat Travis. Beberapa hari kemudian, Travis terlihat di kerumunan mengamati pidato calon presiden. Travis tampil dengan gaya baru, dia mencukur rambutnya menjadi model mohawk. Tetapi kepribadian Travis tak bisa ditebak.
Baru saja dia bertepuk tangan mendengar pidato sang senator, tiba-tiba dia seperti hendak mengeluarkan senjata dari balik jaketnya. Tindakannya dipergoki oleh bodyguard sang senator dan mengejarnya. Travis pun menjadi panik dan segera kabur dari situ. Cerita selanjutnya, Travis mencari Iris di tempat kerjanya. Di sana dia bertemu dengan pacar Iris yang juga berperan sebagai seorang germo. Travis bertanya kepadanya tentang keberadaan Iris. Namun pria berambut gondrong itu menolak memberitahu dan mengusirnya. Tanpa basa-basi lagi, Travis langsung mengeluarkan senjata dan menembak pria itu. Lantas Travis masuk ke motel tempat Iris melayani pria hidung belang. Travis juga menembaki seorang pengurus motel tersebut. Tapi kemudian Travis terluka di leher. Luka itu berasal dari tembakan pacar Iris yang ternyata masih hidup. Mereka sempat adu tembak sebelum pria itu akhirnya tewas. Mendengar suara keributan, pria hidung belang yang sedang berada di kamar bersama Iris pun keluar dan menembaki tangan Travis. Seketika Travis terluka parah dan jatuh terduduk. Walau sedang terluka, namun tangan Travis yang satunya masih cukup cepat menembaki pria hidung belang itu sampai tewas. Lalu Travis terlihat ingin bunuh diri dengan pistolnya, namun sudah kehabisan peluru. Iris yang melihat kejadian itu hanya bisa berteriak dan menangis. Tak lama kemudian, polisi pun tiba. Scene selanjutnya menceritakan Travis koma dan dirawat di rumah sakit. Selama dia koma, rupanya Iris sudah kembali ke orang tua dan melanjutkan sekolah. Orang tua Iris mengirim surat kepada Travis untuk mengucapkan terima kasih. Dia menganggap Travis sebagai pahlawan bagi Iris. Singkat cerita, akhirnya Travis pun sembuh dan terlihat berkumpul bersama rekan-rekan kerjanya. Tak lama kemudian, dia mendapatkan seorang penumpang. Penumpang itu adalah Betsy, wanita yang pernah disukai Travis. Betsy menanyakan bagaimana kabarnya setelah insiden yang membuat Travis menjadi terkenal di koran. Namun Travis tidak terlalu menanggapi pertanyaan itu. Sepertinya cinta Travis terhadap Betsy sudah hilang. Lalu film pun ditutup dengan close-up wajah Travis, seperti scene di awal film. Dari dalam mobil, Travis menyaksikan suasana malam kota New York yang bernuansa lampu-lampu merah dan kuning. Artinya ending Taxi Driver ini bisa memiliki plot ganda. Berhubung Travis mempunyai kelainan mental, bisa aja semua kejadian di sepanjang film cuma fantasinya belaka. Atau, mungkin juga semua kejadian itu adalah cerita flashback. Oke, begitulah rangkaian cerita singkat dan lengkap film Taxi Driver. Semoga dapat menghibur teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.